Salam mimbar Betel, saudaraku. Sungguh Allah itu kuasanya tak terbatas. Namun tentunya Allah rindu kuasa tak terbatasnya itu diterima oleh umatnya. Hari ini telah hadir Pak Pendeta Heru Cahyono. Beliau akan menyampaikan firman yang sungguh memerdekakan. Shalom Pak Pendeta Heru. Shalom. Bapak bisa perkenalkan nama Bapak, asli dari mana, dan bagaimana kok akhirnya terpanggil jadi hamba Tuhan, Pak? Ya, shalom para pemirsa Mimbar Betel. Nama saya Heru Cahyono. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan saya boleh dipercaya Tuhan menjadi hambanya yang sebenarnya sangat mustahil. Dari latar belakang keluarga yang sangat tidak mungkin secara manusia untuk bisa menjadi umat Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Karenanya oleh panggilannya saya boleh melayani Tuhan. Bapak sedang berkobar-kobar untuk menyampaikan firman tentang firman yang memerdekakan. Silakan Pak, temanya apa dan natsnya di mana? Iya, saya sangat bersemangat untuk menyampaikan firman ini, hidup yang dimerdekakan oleh Kristus. Yes. Saya melihat bahwa manusia saat ini banyak yang terbelenggu, banyak yang dipenjara. Mungkin bentuk dari penjajahan itu tidak lagi dalam pengertian umum seperti kita pernah dijajah oleh Belanda dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya manusia hari-hari ini terus-menerus dikuasai, dipenjara, ditawan oleh kuasa-kuasa yang lain, termasuk di dalamnya penderitaan fisik, penderitaan lahir dan batin. Itu yang membuat saya bersemangat untuk mengajak umat Tuhan melihat ada janji kemerdekaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya yang mau percaya. Yes. Topik yang Pak ambil dari kisah di mana di Alkitab? Saya mengambil dari kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang ditulis dalam Alkitab Matius pasal 9 ayat 20 sampai ayat 22. Yes. Jadi menurut Bapak wanita itu dibelenggu oleh hal apa aja, Pak? Alkitab menceritakan wanita ini memang tidak begitu banyak latar belakangnya, namanya siapa, sangat misterius. Tetapi 3 ayat yang ditulis oleh Alkitab cukup menjelaskan penjajahan, penderitaan dari wanita ini. Yang pertama, wanita ini dijajah oleh sakit penyakit. Alkitab mengatakan 12 tahun wanita ini mengalami pendarahan. Yang kedua, wanita ini mengalami tekanan psikis. Karena menurut undang-undang agama Yahudi, ketika seorang mengalami penyakit sejenis ini, pendarahan, itu akan dikucilkan karena dianggap najis. Sehingga saya menilai bahwa penderitaan perempuan ini secara psikis jauh lebih hebat ketimbang penderitaan fisiknya. Ya. Yang ketiga, wanita ini juga mengalami penderitaan finansial. Karena Alkitab juga melaporkan dalam ayat paralel dalam Markus pasal 5 ayat 26 mengatakan bahwa wanita ini sampai habis, menghabiskan seluruh hartanya, namun penderitaannya bukan semakin baik, penyakitnya malah semakin parah. Yes. Jadi saya menyimpulkan bahwa wanita ini terjajah oleh penderitaan yang sangat. Itu gambaran juga untuk umat manusia zaman sekarang, Pak ya? Ya, betul. Manusia zaman sekarang dijajah dalam berbagai bentuk. Wanita ini menggambarkan secara umum inilah penderitaan kita. Manusia yang saat ini membutuhkan sentuhan tangan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus yang mampu memerdekakan. Siapapun manusia, kaya miskin, rentan dengan penyakit. Betul. Rentan dengan persoalan. Betul. Saya meyakini bahwa jika
tarik makna dari pengalaman perempuan ini, betapa rentannya kita terhadap penderitaan. Siapapun kita, tidak bisa kita menganggap remeh, kita tidak bisa menganggap kebal pula terhadap penderitaan ini. Siapapun kita bisa mengalami penderitaan. Yang kedua, kalau kita tarik maknanya juga bahwa melalui penderitaan wanita ini, betapa mudahnya semarak hidup manusia lenyap seketika tanpa kita mau dan tahu kapan waktunya. Dan yang ketiga, dari peristiwa perempuan ini ditolong Tuhan, ini juga menjanjikan sesuatu, bahwa apabila semua kita manusia ini mengalami tekanan semacam ini, percayalah, masih ada Tuhan yang mau menolong kita. Pertanyaan saya, Pak, tentu pemirsa akan bertanya di dalam hatinya, kenapa dia sampai menunggu 12 tahun baru ketemu Yesus? Seandainya dia lebih cepat ketemu Yesus kan jadi beda ceritanya, Pak. Silakan. Ya, ini rahasia Tuhan. Kita tidak pernah tahu kenapa sampai 12 tahun dia mengalami ini. Tetapi ini sebuah gambaran kepada kita bahwa tidak ada peristiwa yang bergulir dengan sendirinya dalam hidup kita. Semua telah diatur Tuhan. Waktu 12 tahun bagi wanita ini adalah gambaran betapa lemahnya kita, betapa rentannya kita, betapa rapuhnya hidup kita terhadap semua penderitaan ini. Tetapi percayalah, sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang siap untuk menolong kita apabila kita mau datang kepadanya. Sebagai contoh atau teladan, gimana Pak hari-hari ini kita boleh menerima kemerdekaan seperti wanita itu? Caranya bagaimana? Karena jujur Yesus tidak juga menyentuh wanita itu. Yesus tidak memperhatikan, tapi justru wanita itu punya langkah-langkah yang sangat bisa kita pelajari. Silakan. Ya, saya meyakini bahwa mujizat itu adalah sebuah kerjasama antara Tuhan pemberi mujizat dan kita penerima mujizat. Apa yang digambarkan oleh cerita yang sangat singkat tetapi sangat inspiratif ini membuat saya dan Anda semuanya belajar sesuatu dari perempuan ini. Yang pertama, mengapa perempuan ini mengalami kemerdekaan, mujizat kesembuhan dari Tuhan? Karena perempuan ini, Alkitab mengatakan, asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Kalimat ini kalimat yang menegaskan betapa perempuan ini menghidupi firman Allah. Beriman meyakini bahwa di ujung jubah Yesus itu ada kesembuhan. Itu sebabnya dia melangkah dengan iman dan menyentuh ujung jubah itu. Ada catatan menarik apabila pemirsa menyelidiki Alkitab lebih jauh. Dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, boleh saya membaca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saya mengimani bahwa apa yang dikerjakan oleh wanita ini bukan semata-mata sebuah tindakan mistis, menyentuh jubah menjadi sembuh, seperti tindakan kebanyakan orang di semua zaman yang meyakini animisme, fetisisme, benda yang berkuasa, jubah yang berkuasa. Kuasanya itu bukan pada jubahnya, tetapi keyakinan kepada Tuhan Yesus yang mengenakan jubah itu. Artinya seperti ini. Wanita ini membaca ayat ini, saya meyakini itu, mengimani ayat ini, bahwa di ujung jubah atau dalam bahasa aslinya disebut dengan kanaf, itu adalah ada janji kesembuhan. Maka perempuan ini mengimani ayat firman Tuhan yang ditulis kurang lebih 400 tahun sebelumnya. Sehingga wanita ini ketika mendengar firman Allah itu mempraktekkan, menghidupi firman itu dan melangkah dengan iman menyentuh ujung jubah Yesus. Tentu perjuangannya tidak gampang, Pak. Pertama, betul, dia sedang pendarahan. Betul. Saya yakin apakah pampersnya cukup untuk menahan itu. Kedua, orang berbondong-bondong. Tentu tidak mudah, tapi bisa Pak jelaskan untuk aplikasi kita hari-hari ini.
Artinya ada kan orang berkata gini, ya kok Yesus tidak menengok ke saya, jamah saya. Nah jadi aplikasi ke kita gimana Pak? Ya, ada harga yang harus dibayar oleh kita Yes. untuk memperoleh mujizat itu. Mujizat itu tidak jatuh dari langit, tapi itu mujizat harus, saya katakan tadi, kerjasama antara Tuhan pemberi mujizat dengan kita yang menginginkan mujizat itu. Harga yang mahal dibayar oleh perempuan ini. Wanita ini diasingkan karena dianggap najis. Ya. Aturannya seperti itu. Hukum ibadah orang Yahudi demikian. Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 20 sampai 27 menerangkan aturan itu. Jadi, bagi perempuan ini tentu adalah sebuah tindakan yang berisiko tinggi. Ketika dia diketahui oleh orang lain bahwa dia adalah sedang mengalami pendarahan dan dia menyentuh orang lain, maka semua yang disentuh menjadi najis. Semua yang dipegang menjadi najis. Dan ketika seseorang telah dianggap najis, maka ada ritual yang panjang untuk bisa menjadi tahir. Artinya bahwa sebenarnya wanita ini telah melakukan sebuah tindakan yang tidak hanya beriman, tetapi mahal harganya dia bertindak menuju kepada Yesus. Sehingga dia berani mengambil resiko, berani membayar harga, melewati berbagai halangan, rintangan, tetapi dia maju. Saya sebut rintangan seperti ini, Pak. Pertama, perempuan ini sudah 12 tahun. Bagi kita orang yang sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, tidak butuh 12 tahun untuk putus asa. Untuk beberapa orang hanya beberapa saat, beberapa minggu, beberapa bulan sudah putus asa. Tetapi wanita ini 12 tahun. Dia bertahan dengan semua kondisi, tetapi dia meyakini suatu saat pasti menemukan jalan keluar, dan dia menemukan itu sehingga dia menjadi sembuh. Yes. Mengapa Pak hari-hari ini banyak umat mudah putus asa? Belum setahun Pak sudahlah matilah sudah, terserahlah sudah. Nah, apa motivasi yang Pak bisa berikan untuk mendorong agar kita ini umat hari-hari ini tuh belajar seperti perempuan yang berjuang ini? Ya, kepada umat Tuhan, perkenankan saya dengan rendah hati mengajak kita. Kita tidak sendirian. Yes. Tuhan adalah Tuhan yang sangat peduli. Tuhan itu Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan berjanji Immanuel kepada kita. Tuhan bersama dengan kita. Mengapa kita tidak membangun kecerdasan spiritual untuk meyakini bahwa Tuhan itu dekat dengan kita? Kita tidak sendirian sekali lagi. Tuhan sangat memperhatikan kita. Saya meyakini kalau di hari-hari kita ini berhadapan dengan banyak tekanan, itu tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Mari percaya, Tuhan itu peduli kepada kita. Pegang keyakinan ini, saya yakin, niscaya kita pasti ditolong Tuhan. Kalau Tuhan itu Immanuel peduli dengan kita, kenapa dibiarkan sampai 12 tahun? Ini saya mewakili umat Pak, yang umatnya nggak terima gitu Pak. Kenapa 12 tahun? Saya tidak melihat ada satu janji di Alkitab yang mengatakan orang percaya bebas dari persoalan hidup. Ya. Kadang-kadang pergumulan, persoalan hidup diizinkan terjadi atas kehidupan kita untuk satu kepentingan. Yes. Agar kita menjadi umat yang tahan banting, umat yang bertumbuh dalam iman. Apa susahnya menjadi orang yang hidup tanpa masalah? Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kita menjadi umat yang seperti Tuhan mau dalam hidup kita? Saya meyakini perkenan Tuhan atas hidup kita mengalami berbagai keadaan itu seharusnya tidak membuat kita menjadi orang yang tidak percaya Tuhan, kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita percaya bahwa apapun yang kita alami diizinkan Tuhan untuk sebuah kepentingan, agar kita menjadi umat yang dewasa di dalam Tuhan. Setelah itu Yesus berbalik dan dia berkata, siapa yang menyentuh jubah saya karena ada tenaga yang keluar. Namun murid-murid agak mengelak. Menurut Bapak bagaimana? Ya, ada satu pelajaran penting dari wanita ini. Di samping dia menghidupi firman, di samping dia memiliki iman yang masif, ya, tapi wanita ini juga wanita yang tulus, wanita benar. Karena Alkitab berkata ketika
Tuhan Yesus itu merasa junjung jubahnya dipegang, maka dia berbalik dan berkata, siapa yang megang aku? Sementara murid-muridnya berkata, guru, bagaimana mungkin pertanyaan itu diajukan sementara kita berada di tengah kerumunan orang banyak, sehingga sangat mungkin orang bersentuhan. Tapi kesempatan yang didukung oleh para murid ini bahwa tidak mungkin Yesus itu mengetahui tentang sentuhan itu, tidak membuat wanita ini kemudian menggunakan kesempatan itu untuk berbohong, untuk mengelak. Dia berkata dengan tulus di hadapan Yesus dan memberitahukan segala peristiwa pengalaman hidup kepadanya. Ini membuktikan bahwa memang wanita ini bukan saja spontanitas berkata tulus di situ, tetapi memang habit perempuan ini memang tulus. Wanita ini benar adanya. Teks asli yang dipakai adalah aletheia, sadik, orang benar. Jadi artinya memang wanita ini sebelum sakit maupun sakit dia tetap menjadi benar dalam hidup. Habitnya memang itu. Ya, Bukan berpura-pura. bukan pura-pura, bukan munafik, bukan spontanitas karena ingin sembuh seperti itu, tapi memang dia habit yang memang orang benar, Dan orang dia tulus. juga bersujud kan, merendahkan diri kepada Yesus. Ya, Dahsyat. Nah, apa kata Yesus setelah melihat dia mengakui seperti itu? dia berkata, hai wanita, imanmu menyelamatkan engkau. Nah, ini unik. Enggak dibilang imanmu menyembuhkan, tapi imanmu menyelamatkan. Betul. Silakan Pak, apa Ya. dibalik kata-kata Yesus ini? Wanita ini di dalam teks yang saya baca tadi dalam Malaki 4 ayat 2 mengimani barang siapa yang takut akan namaku akan terbit surya kebenaran yang ujung sayapnya ada kesembuhan. Jadi di balik dia meyakini ketika dia memegang ujung jubah menjadi sembuh, secara tidak langsung dia mengakui pemilik jubah itu adalah Tuhan. Yes. Artinya bahwa wanita ini telah mendudukkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Bahkan, ini yang perlu diingat, bahkan mendahului para murid-murid itu sendiri. Karena menurut Injil Sinoptis, para murid baru menyebut Yesus Tuhan itu pada akhir-akhir Injil itu ditulis. Jadi artinya bahwa wanita ini telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu sebabnya Tuhan berkata, hai wanita, imanmu telah menyelamatkan. Di Markus pasal 4 sebelum pasal ini, Yesus kan menghentikan badai topan. Mereka bertanya, siapa dia? Masih nggak ngerti siapa Yesus murid-muridnya. Ya betul. Nah, pertanyaan saya Pak, kok wanita itu tahu dia Tuhan? Nah ini dia. Bagi saya cerita yang sangat pendek yang bahkan disisipkan dalam sebuah cerita yang lebih besar dalam Injil Matius pasal 9 ini memberikan satu pelajaran sangat penting bagi kita. Betapa kita belajar banyak dari seorang wanita yang menurut logika sebenarnya sangat tidak mungkin bagi seorang wanita di zaman Yesus itu memiliki pemahaman tentang Alkitab sedemikian baiknya. Ya. Karena menurut sistem pendidikan di Israel, perlakuan terhadap pria itu lebih banyak. Kesempatan belajar Taurat itu lebih banyak diberikan kepada anak-anak pria. Tetapi bagi wanita tidak. Dalam perkembangannya juga demikian. Perilaku masyarakat Yahudi terhadap pria jauh lebih diutamakan ketimbang wanita. Tetapi wanita ini membuktikan bahwa batasan norma adat itu tidak membatasinya untuk belajar firman Allah. Sehingga dia mengerti kitab Malaki pasal 4 itu. Artinya bahwa wanita ini adalah wanita yang mau belajar firman Allah. Ini pesan penting bagi kita sekalian umat Allah. Bagi kita di zaman modern ini tidak lagi ada perbedaan gender. Pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk belajar firman Allah. Kenapa tidak kita belajar kepada wanita ini? Karena firman Allah yang mengisi hidupnya, mengisi otaknya itu, membuat dia menjadi wanita yang menghidupi firman Allah. Perempuan ini atau wanita ini meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang dijanjikan dalam Malaki pasal 4 ayat 2 tadi. Ini berarti bahwa wanita ini telah mendudukkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya.
Dan ini mendahului para murid-murid. Buktinya dari mana, Pak? Buktinya adalah ketika perempuan ini mendudukkan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, benar saja. Tuhan berkata ketika dia disentuh jubahnya dan menjadi sembuh, Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan, bukan menyembuhkan, Pak. Menyelamatkan. Artinya ada kaitan yang erat antara mendudukkan Yesus sebagai juru selamat dengan imannya meyakini tentang itu sehingga wanita menjadi selamat. Jadi wanita itu bukan imanmu, Yesus berkata imanmu menyembuhkan engkau, tapi imanmu menyelamatkan engkau. Ya, betul. Yang bisa ngomong gitu hanya Tuhan dan Yesus. juru selamat. Betul. Nabi nggak bisa kan? Betul. Bahkan murid-muridnya juga belum sekelas itu. Betul. Mari kita meyakini, mari kita berpikir dengan jernih. Sesungguhnya keselamatan itu jauh lebih penting daripada kesembuhan. Karena ketika orang mendapat kesembuhan, belum tentu dia selamat. Aha. Tapi ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, kesembuhan pasti akan mengikuti. Disembuhkan ya, itu satu paket. Satu paket, jangan dibalik. Hari-hari ini kita bisa digeser karena banyak pemahaman saat ini menawarkan hal-hal yang di permukaan, tetapi kemudian yang lebih penting diabaikan. Mari tempatkan keselamatan menjadi satu-satu yang penting. Paulus mengajak kita berpikir tentang hal-hal yang mulia ketimbang hal yang fana. Karena yang fana ini akan membuat kita binasa, tetapi orang-orang yang menempatkan hal yang kekal akan diselamatkan oleh Tuhan. Pak Pendeta Heru Cahyono, apa aplikasi buat umat Tuhan kita hari-hari ini supaya kami tidak disesatkan oleh janji-janji hamba Tuhan lah, mengaku pelayan Tuhan yang menjanjikan kesembuhan tapi tanpa keselamatan, sehingga kami hari-hari ini betul-betul mengutamakan keselamatan kekal baru paket kesembuhan. Ya, saya mengajak kita sekalian sekali lagi, mari kita membangun kecerdasan spiritual. Yes. Hari-hari ini iblis tidak pernah cuti dari zaman dulu sampai sekarang. Iblis akan terus menggeser nilai-nilai kekekalan ini, nilai-nilai kerajaan Allah ini dengan hal yang murah. Iblis menawarkan hal-hal yang murah kepada kita. Tapi celakanya manusia-manusia modern ini lebih suka kepada hal yang semacam itu. Mari kita kembali kepada esensi hidup kita. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah maksud. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemuji-pemuji Allah di sorga nanti. Jangan sampai kita terhilang karena hal-hal yang fana semacam ini, Pak. Yes, Pak Pendeta Heru Cahyono, sebelum kita akhiri mimbar Betel ini, kami sangat percaya ada banyak pemirsa yang juga sedang dibelenggu oleh penyakit fisik, penyakit jiwa, yang juga menyerang keluarga, menyerang pekerjaan, ekonomi, bisnis. Bagaimana Bapak memberikan langkah-langkah praktis hari ini? Tentu kan kami tidak mencari jubahnya Yesus yang mana. Nah, hari ini siapa itu yang disebut jubahnya? Dan bagaimana langkah-langkah kita sehingga kita nggak perlu menderita lebih lama. Karena wanita itu kan ketemu Yesusnya setelah 12 tahun. Tetapi hari ini waktu kita mau bertobat, kita bisa berjumpa Yesus. Jadi bagaimana langkah-langkah praktisnya hari ini? Kami kan tidak perlu menjamah jubah. Walaupun ada pendeta yang pakai jubah juga, Pak. Walaupun pas itu salah. Silakan, Pak. Saya meyakini satu hal. Pola pekerjaan Tuhan tidak pernah berubah. Yes. Dari zaman dulu sampai sekarang, Tuhan kita tetap sama. Dia Alfa dan Omega. Pengalaman wanita ini mengalami penderitaan 3 hal tadi. Fisik, pendarahan 12 tahun, penyakit. Kemudian psikis karena dia diasingkan. Kemudian ketiga, penderitaan finansial. Ini adalah representasi dari kebanyakan manusia zaman ini. Kepada pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, apabila Anda saat ini sedang mengalami 1 bagian, 2 bagian, bahkan 3 bagian, atau mungkin di antara Anda lebih dari bagian penderitaan dari wanita ini. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah. Dia membuka tangan
menanti kita datang kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Wanita ini datang menerobos, membayar harga. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan pertolongan kepada kita. Percayalah, Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Saudara yang sedang dibelenggu oleh penyakit fisik, penyakit psikis, dan penyakit finansial, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Pendeta Heru Cahyono akan mendoakan saudara, dan ingat, Yesus tidak pernah mendirikan agama dan mengajak Anda ikut agama tertentu. Tetapi Yesus meminta Anda membuka hati. Kita bertobat dari dosa kita, dan kita siap menerima Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Karena itu, apapun belenggu yang membelenggu engkau, Pendeta Heru Cahyono akan mendoakan saudara. Silakan Pak Pendeta. Kepada pemirsa yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan mengasihi kita. Yes. Jangan putus asa, jangan putus harap. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Tuhan menawarkan penyelesaian, Tuhan menawarkan solusi kepada kita. Sekarang buka hati, ibu bapak saudara sekalian, Tuhan akan menolong kita sekalian. Saya akan berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan, Amin. kami berdoa untuk sekalian kami yang saat ini sedang terbelenggu, terjajah oleh penyakit fisik, psikis, dan finansial. Kepada kami yang mengalami ini, kami percaya Engkau menawarkan pertolongan kepada kami. Amin. Meyakini ketika kami mempercayai Engkau adalah Juru Selamat, maka kami percaya kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Yang sakit akan disembuhkan oleh Amin. Tuhan. Yang kekurangan, yang mengalami penderitaan finansial hari ini, kami percaya Tuhan akan membuka jalan dan memberkati hidup kami. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah disia-siakan. Amin. Dan Engkau akan menolong kami. Amin. Kepadamu kami berharap. Amin. Kepadamu kami percaya. Amin. Maka pertolonganmu akan nyata kepada kami sekalian. Kepada kami yang mengalami ini dan memohon kepada Tuhan hari ini, di dalam Kristus Tuhan kami, Amin. kami akan memperoleh mujizat Allah. Kami dipulihkan, Dalam nama Yesus. kami ditolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di Mimbar Betel episode berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Salam Betel mantap.